Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mudahkan kita berkumpul di tempat ini di waktu yang mulia ini. Adalah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk saling mengingatkan, nasihat-menasihati di jalan keimanan dan ketakwaan, serta saling memberikan semangat di antara kita untuk semangat dalam melaksanakan amal soleh. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan tema kita tentang qiyamul lail, tentang salat malam, tentang tahajud. Malam hari ini kami sampaikan tentang hal-hal apa sajakah yang memudahkan kita untuk bisa melaksanakan tahajud, salat malam. Tahajud, salat malam, qiyamul lail, kalau menurut ahli bahasa, kata tahajud itu di dalamnya kalimat tahajud itu ada hukum bacaan syiddah. Mohon maaf kalau ada salah, mohon dikoreksi. Ada di situ ada hukum bacaan syiddah, jim ketemu dal. Kalau kalimat ada di situ ada hukum bacaan syiddah, itu mengisyaratkan bahwa perkara itu adalah perkara yang berat, mengerjakannya membutuhkan energi dan perjuangan. Maka tahajud itu juga suatu yang berat, suatu yang mengerjakannya itu membutuhkan energi, membutuhkan perjuangan. Maka untuk kita yang ingin melaksanakan, hendaklah kita belajar tentang apa saja yang memudahkan kita untuk bisa melaksanakan tahajud. Ulama menasihatkan kepada kita semua, yang pertama, hendaklah kita tidak berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Banyak makan itu menyebabkan banyak minum. Banyak makan dan minum menyebabkan ngantuk. Kalau sudah ngantuk, maka beratlah bagi kita untuk bisa bangun malam. Kalau menurut teladan Rasulullah, maka ruang lambung itu ada 3 bagian porsinya. Sebagian, sepertiga bagian untuk makanan, sepertiga bagian untuk minuman, sepertiga bagian untuk nafas, untuk udara. Makannya seperti apa? Kita dituntunkan makan ketika terasa lapar. Berhenti makan sebelum kekenyangan. Nah, itu kalau di teladan dari Rasulullah seperti itu tentang makan dan minum. Yang kedua, hendaklah seseorang yang menghendaki bisa menikmati tahajud itu tidak memforsir dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat di siang harinya. Ini tentang pekerjaan mencari nafkah, tentunya masing-masing orang berbeda-beda. Mungkin ada orang yang memang kerjanya membutuhkan fisik yang berat. Ini perlu difikirkan masing-masing untuk tidak melelah-lelahkan diri. Atau kalau bisa ditarik kesimpulan, berarti memilihlah pekerjaan yang tidak berat secara fisik, sehingga energi kita habis di siang hari untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Kemudian yang ketiga, hendaklah seseorang yang menginginkan menikmati tahajud itu menyempatkan tidur siang yang sesaat, yang disebut qailullah. Tidur
siang sesaat untuk melepaskan lelah, untuk menghilangkan ngantuk. Itu sangat membantu untuk kita bisa bangun di siang hari. Tentang bekerja itu para guru, para ustadz memberikan nasihat. Mencari rezeki itu barokahnya di pagi hari. Maka fokuslah untuk bekerja itu di pagi hari. Berhentilah bekerja untuk mencari nafkah itu menjelang malam. Itu kalau di waktunya, kalau sudah asar itu, hendaklah seseorang itu sudah bergegas untuk melakukan aktivitas yang lain, berganti dengan memikir-mikirkan tentang ketaatan, untuk taklim, untuk kegiatan malam, untuk istirahat, untuk memenuhi rohani. Namun ini juga tentang pekerjaan lagi, mungkin juga beda-beda keadaan. Mungkin apalagi yang bekerja di kantor mungkin menjelang maghrib baru sampai rumah. Belum sempat ini dan itu sudah adzan maghrib dan sebagainya. Ini juga masing-masing orang harus bisa berbijaksana dalam mengatur waktunya. Poin yang ketiga, poin yang keempat. Untuk orang yang menginginkan bisa menikmati tahajud, hendaklah ia menjauhi maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Sungguh kebaikan dan keburukan itu tidak bisa bersatu di dalam satu tempat. Maka kalau sholat malam itu sungguh suatu kebaikan, maka juga tidak bisa bercampur dengan perbuatan-perbuatan dosa. Maka orang yang bisa menginginkan nikmatnya tahajud juga harus menjauhi kemaksiatan dan dosa-dosa. Kemudian yang selanjutnya, hendaklah seseorang itu betul-betul memahamkan dirinya, thalabul ilmi dengan sungguh-sungguh tentang keutamaan dan tentang fadilahnya dari mengerjakan sholat malam. Sebagaimana kemarin disampaikan oleh Ustadz Dika ketika beliau membahas tentang amalan di bulan Dzulhijjah. Satu amalan beda orang, maka akan beda pula semangat untuk mengerjakannya. Disebabkan karena apa? Karena beda dalam memahami keutamaan, beda dalam semangat untuk meraih keutamaan itu, beda pula dalam semangat untuk mengerjakannya. Maka orang yang ingin mendapatkan keutamaan tahajud, bisa menikmatinya, maka harus betul-betul belajar thalabul ilmi pada orang-orang, pada para guru secara langsung ataupun banyak membaca kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah salafus soleh dalam kitab-kitab, banyak sekali disebutkan. Poin yang terakhir, hendaklah seorang itu juga melakukan persiapan-persiapan. Setiap kegiatan itu pasti ada persiapan-persiapannya. Di antaranya juga memasang alarm. Jadi kita setel mau bangun jam berapa. Dan yang lebih penting adalah alarm yang lebih baik adalah berdoa dengan sungguh-sungguh, mohon kepada Allah untuk bisa dibangunkan. Sebutkan saja, ingin bangun di jam ini, minta kemudahan dari Allah untuk bisa mengerjakannya sholat malam. Mungkin pengalaman kita pernah juga mungkin ya, memasang alarm jam tertentu, kita bisa bangun, kemudian kita mematikannya, kemudian tidak jadi tahajud. Mungkin pernah ya, saya sendiri pun pernah. Itu kalau ini pula pernah disampaikan oleh Ustadz Dika ya. Sulitnya untuk melakukan ketaatan itu bukan karena apa-apa, bukan karena kita sakit, bukan karena kita tidak sehat, bukan karena kita malas, tetapi lebih banyak disebabkan karena bertumpuknya kemaksiatan di dalam diri kita. Mungkin kalau kita berat untuk melakukan itu, berat untuk melakukan tahajud, mari kita introspeksi, kita muhasabah, apa sesungguhnya yang kemaksiatan apa yang sesungguhnya masih banyak kita kerjakan. Karena sungguh setan itu lihai sekali untuk
menggoda iman seseorang untuk ia terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Dan kemaksiatan apa yang kita kerjakan? Ya hanya kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Mari kita bermuhasabah, mari kita senantiasa memperbaiki diri, mohon kepada Allah untuk kita bisa mengerjakan qiyamul lail agar kita mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi nasihat untuk diri kami pribadi, selanjutnya juga mudah-mudahan bermanfaat untuk jamaah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.